Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem pernapasan pada manusia yang merupakan materi kelas 8 semester genap bersama saya Ibu Laila Suroya. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah bersama dengan harapan semoga ilmu yang kita dapat membawa manfaat dan barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar materi ini adalah menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan. Berikutnya menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Dan tujuan pembelajaran kali ini menjelaskan pengertian bernapas, menjelaskan organ pernapasan, mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut, dan menjelaskan macam-macam volume pernapasan. Dan sebelumnya saya minta subscribe dan like-nya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video pembelajaran berikutnya. Bernafas adalah aktivitas yang kita lakukan setiap hari, bahkan setiap detik. Bernafas diartikan sebagai proses masuknya oksigen ketika kita menghirup udara dan keluarnya karbon dioksida dan uap air ketika kita menghembuskan nafas. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita ini digunakan untuk proses oksidasi. Dengan reaksi, zat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan bereaksi dengan oksigen yang masuk ketika kita mengambil nafas, maka akan menghasilkan energi yang kita gunakan untuk aktivitas dengan hasil samping berupa karbon dioksida dan uap air yang akan kita keluarkan ketika kita menghembuskan nafas. Proses pernapasan manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pernapasan eksternal atau pernapasan luar, merupakan pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi antara udara dalam gelembung paru-paru dengan darah dalam kapiler. Yang kedua, pernapasan internal atau pernapasan dalam yang merupakan pertukaran O2 dan CO2 antara darah dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Berikutnya adalah organ pernapasan. Yang pertama adalah hidung, yang merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan udara luar, yang mempunyai peran sebagai jalan masuknya oksigen, jalan keluarnya karbon dioksida dan uap air, menyaring udara yang masuk oleh bulu hidung dan selaput lendir, juga berfungsi mengatur kelembapan dan suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Organ pernapasan yang kedua adalah faring atau tekak. Bentuknya seperti tabung corong, berada di belakang rongga hidung dan mulut, yang merupakan jalan udara dan makanan, serta ruang getar untuk menghasilkan suara. Di mana di dalam faring ini terdapat tonsil atau amandel, dan tersusun dari otot rangka. Organ pernapasan yang ketiga adalah laring yang terletak di antara faring dan trakea, di mana di dalam laring terdapat epiglotis, yaitu kartilago atau tulang rawan elastis seperti daun
yang dapat membuka dan menutup. Dalam laring juga terdapat pita suara, berupa 2 pasang lipatan selaput lendir yang dapat bergetar dan menghasilkan suara. Organ pernapasan yang keempat adalah trakea atau batang tenggorok yang terletak di bagian leher depan kerongkongan, bentuknya seperti pipa memanjang, yang tersusun dari cincin-cincin tulang rawan, otot polos, jaringan ikat, dan selaput lendir yang tersusun atas sel-sel epitel berambut getar atau silia yang mempunyai fungsi untuk menahan dan mengeluarkan kotoran atau debu yang masuk ketika kita bernapas. Organ pernapasan yang kelima adalah bronkus yang terletak di paru-paru kanan dan kiri. Tersusun atas lempengan tulang rawan yang berdinding tipis dan terdiri dari otot polos. Organ ekskresi berikutnya adalah paru-paru. Letaknya di dalam rongga dada bagian atas, di atas diafragma. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kanan berupa 3 gelambir dan bagian kiri yang terdiri dari 2 gelambir, mempunyai 2 lapisan selaput pembungkus yang disebut dengan pleura. Terdapat bronkus yang membentuk cabang yang disebut bronkiolus, di mana bronkiolus pun bercabang lagi membentuk alveolus yang jumlahnya sekitar 300 juta buah. Alveolus ini berdinding sangat tipis, elastis, dan mengandung pembuluh-pembuluh kapiler darah. Dan pada dinding alveolus inilah terjadi pertukaran O2 dan CO2. Berikutnya pernapasan dada. Pada fase inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar sehingga paru-paru juga mengembang, dan tekanan udara dalam paru-paru rendah, akhirnya udara luar masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada fase ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuknya turun, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru tinggi, akhirnya udara keluar dari paru-paru. Pada pernapasan perut, untuk fase inspirasi, terjadi kontraksi otot diafragma, maka diafragma akan mendatar dan rongga dada dan paru-paru mengembang, sehingga tekanan udara dalam paru-paru rendah dan akhirnya udara luar masuk ke paru-paru. Sedangkan pada fase ekspirasi, terjadi relaksasi otot diafragma sehingga diafragma melengkung, rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru tinggi, dan akhirnya udara keluar dari paru-paru. Dan berikutnya adalah volume pernapasan. Ada beberapa volume pernapasan, yaitu ada volume tidal, volume suplemen, volume komplemen, volume vital, dan residu. Untuk volume tidal merupakan volume udara yang masuk dan keluar paru-paru saat terjadi pernapasan biasa. Ukuran volumenya adalah 500 cc. Sedangkan volume udara suplemen merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah ekspirasi normal. Ukuran volumenya adalah 1500 cc. Berikutnya adalah volume komplemen, merupakan volume udara yang masih dapat dihirup setelah inspirasi normal. Ukuran volumenya adalah 1500 cc. Berikutnya adalah volume tidal, merupakan jumlah volume tidal ditambah dengan volume suplemen ditambah dengan volume komplemen
atau volume maksimal yang dapat dikeluarkan dalam satu ekspirasi setelah inspirasi maksimal. Ukuran volumenya adalah 3500 cc. Berikutnya adalah volume residu. Merupakan volume udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Ukuran volumenya adalah 1000 cc. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.